Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Izzatul Haq dan kali ini saya akan mempresentasikan perancangan database sistem perpustakaan. Di anggota kelompok saya ini ada saya sendiri, terus juga ada Yafi Irsyad Ramadan, dan juga ada Jendriadi. Di roadmapnya ini ada secara garis besar, ada latar belakang, terus penyusunan rencana, pengujian awal, evaluasi, dan penyusunan laporan. Di latar belakangnya ini, beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan konvensional adalah kesulitan dalam melacak ketersediaan buku secara real time. Maka dari itu, perancangan database ini bertujuan dan diharapkan untuk mempermudah transaksi dalam lingkup perpustakaan. Ruang lingkupnya ada apa aja? Di sini ada manajemen data buku yang pertama, kedua ada pengelolaan anggota, ketiga ada sistem peminjaman dan pengembalian, keempat ada pencatatan transaksi, kelima ada pelaporan dan analitik. Di manajemen data buku ini itu mungkin bisa dibilang seperti identitas buku, kayak nomor ISBN atau mungkin judul, penulis, penerbit, tahun terbit, terus juga ketersediaan. Dan di pengelolaan anggota ini itu untuk data-data anggota yang ada di dalam perpustakaan itu bisa alamat, nama, nomor telepon, atau mungkin email. Ini juga untuk status keanggotaan, tanggal daftar, masa berlaku, masih aktif atau enggak. Terus juga ketiga ini ada sistem peminjaman dan pengembalian. Ini tuh terkait informasi peminjaman, itu kayak ID buku, terus tanggal dipinjam, batas pengembalian buku, status pengembaliannya juga. Terus juga ada pencatatan transaksi, itu kayak keamanan data, semua data transaksi itu tercatat dengan detail dan tidak mudah hilang. Ini untuk mungkin mencegah kehilangan buku atau apa mungkin ya. Terus juga kemudahan audit juga. Terus yang terakhir ada pelaporan analitik. Pelaporan analitik ini seperti laporan buku, kayak buku yang paling sering dipinjam yang mana, terus kategori-kategori buku yang populer, terus juga daftar stok baru, laporan anggota, gitu-gitu. Di tinjauan pustaka ini itu ada, kita diriset dari tiga jurnal ya, dari desain table berbasis SQL ini dari Lee, terus juga MySQL untuk koleksi fisik dan digital itu dari Pak Ahmed, terus juga pendekatan waterfall, IRD, dan PDM itu dari Pak Muklis dan Pak Santoso. Di desain IRD-nya ini kita ada desain buku, kategori buku, penulis buku, anggota, petugas, dan peminjam. Untuk desain IRD ini itu adalah desain awal dari tabel-tabel yang ada di dalam database. Untuk desain ini kemungkinan masih ada perubahan karena ini juga menyesuaikan ke depannya seperti apa, tergantung kebutuhan juga. Sepertinya saya cukupkan dari saya dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Irsyad. Pada bagian ini saya akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam proyek perancangan database sistem perpustakaan. Yang pertama yaitu perencanaan, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan tujuan, kemudian menyusun rencana kerja yang melibatkan pembagian tugas pada seluruh anggota tim. Lalu yang kedua, pada tahap pelaksanaan, kami mengumpulkan data awal sebagai dasar untuk pengembangan sistem. Tahap ini juga mencakup implementasi pengujian awal dan pengembangan prototipe. Lalu ketiga adalah tahap evaluasi.
di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk memastikan validitasnya. Lalu terakhir, hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan sebagai dokumentasi akhir. Langkah-langkah ini divisualisasikan dalam diagram alir penelitian yang menunjukkan urutan mulai dari identifikasi masalah hingga pelaporan. Diagram alir penelitian seperti dilihat pada gambar diagram. Langkah pertama adalah identifikasi masalah, kemudian berlanjut ke tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan akhirnya pelaporan. Diagram ini membantu kami untuk memastikan setiap langkah dilakukan secara terstruktur dan efisien. Lalu pada output dan target capaian, pada bagian ini kami akan membahas hasil yang telah dicapai dan target akhir dari proyek. Itu satu, hingga saat ini kami telah menyelesaikan beberapa hal seperti identifikasi masalah, penyusunan kerja, dan pengumpulan data awal. Lalu pada tahun 2024 juga progres mencakup pengembangan prototipe dan analisis data yang dilakukan bersamaan dengan proses validasi. Lalu target akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan prototipe solusi berbasis database untuk sistem perpustakaan. Prototipe ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan perpustakaan secara lebih efisien dan terintegrasi. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada Mas Irsyad. Terima kasih Mas Hendriadi. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Yang pertama, penentuan proyek dan kelompok dari tanggal 8 sampai 14 November 2024. Kegiatannya yaitu diskusi awal untuk menentukan topik penelitian, kemudian pembentukan tim penelitian dan pembagian tugas awal. Yang kedua, studi literatur dan penyusunan proposal dari tanggal 15 sampai 27 November 2024. Kegiatannya yaitu pengumpulan referensi dan literatur terkait sistem perpustakaan berbasis database, kemudian penulisan dan penyelesaian proposal. Yang ketiga, perancangan IRD dan perencanaan database dari tanggal 28 November sampai 7 Desember 2024. Kegiatannya yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau IRD, kemudian mendesain struktur database berdasarkan kebutuhan perpustakaan. Yang keempat, pembuatan database dan normalisasi dari tanggal 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Kegiatannya yaitu implementasi database menggunakan MySQL atau PLSQL, kemudian proses normalisasi data untuk efisiensi penyimpanan. Yang kelima, evaluasi dan pengujian dari tanggal 6 sampai 20 Januari 2025. Kegiatannya yaitu pengujian database untuk memastikan fungsionalitas sesuai desain, kemudian analisis hasil pengujian dan identifikasi perbaikan jika diperlukan. Yang keenam atau yang terakhir, finishing dan persiapan testing dari tanggal 21 Januari sampai 7 Februari 2025. Kegiatannya yaitu penyelesaian akhir proyek, kemudian uji coba menggunakan query. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu database perpustakaan modern dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, kemudian mendukung pelacakan real time dan manajemen koleksi, dan yang kedua relevan untuk adaptasi perpustakaan di era digital.